PTK serta S melaporkan rugi sebesar. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas dari sisi kinerja PT Kimia analisis keuangan. Iya. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya PT Kimia Farma dapat mendapatkan bab 1 ini akan membahas analisis lingkungan bisnis. Jadi PT Kimia Farma ini merupakan perusahaan farmasi tertua di Indonesia yang berdiri pada 1817 dan resmi menjadi perusahaan publik pada 2001. Saat ini 90,3% saham PT Kimia Farma dimiliki oleh PT Bio Farma. Pada tahun 2024, nilai aset PT Kimia Farma ini mencapai sekitar 145,7 triliun, di mana dengan nilai peningkatan sebesar 13,1%. Yang mendorong peningkatan ini karena PT Kimia Farma ini memperluas akses layanan kesehatan seperti jaminan kesehatan nasional. Dalam konteks tersebut, PT Kimia Farma ini juga menguasai sekitar 2% pasang pasar, yang dimana berfokus pada segmen generik atau segmen yang peningkatannya lebih tinggi. Dari sisi kinerja, PT Kimia Farma ini mencatat penjualan pada tahun 2024 sebesar 9,94 triliun, naik dibandingkan daripada tahun 2023 yang senilai 9,87 triliun. Dari sisi arus kas, aktivitas investasi pada tahun 2024 menghasilkan kas bersih sebesar 34,4 miliar yang berasal dari pelepasan investasi. Sementara itu aktivitas pendanaan mencatat kas bersih sebesar 534,7 miliar, di mana kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan masih bergantung pada pendanaan berbasis kewajiban. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang analisa keuangan di bab 3. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa fungsi dari analisa keuangan PT Kimia Farma 2023 hingga 2024. Analisa keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. ROA PT Kimia Farma pada tahun 2023 yaitu minus 13,59% menjadi minus 8,07%. Ini menunjukkan adanya peningkatan pada PT Kimia Farma. Sedangkan ROE atau Return on Equity dari minus 47,31% menjadi 35,24%. Ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset dan modal membaik. Selanjutnya kita berbicara tentang sisi efisiensi operasional. Perbaikan PT Kimia Farma pada 2023 hingga 2024 terlihat pada gross profit margin yang meningkat dari 28,44% menjadi 29,65%. Kenaikan margin ini menunjukkan bahwa PT Kimia Farma berhasil dalam mengendalikan biaya dan fokus pada usaha lini utama. Namun, dari sisi likuiditas perusahaan masih dikatakan lemah. Kenapa? Karena quick ratio perusahaan PT Kimia Farma 2023 hanya sebesar 0,49, sedangkan quick ratio hanya sebesar 0,23, sedangkan cash ratio hanya sebesar 0,06. Berarti perusahaan belum mampu mencatat. Selanjutnya yaitu dari sisi solvabilitas perusahaan masih menunjukkan atau dikatakan masih cukup berat, karena kita lihat dari sisi debt to equity. Debt to equity perusahaan PT Kimia Farma sebesar 3,37, yang berarti menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan perusahaan masih terbilang cukup tinggi. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk kepada bab 4, yaitu analisa perspektif.
analisa perspektif kita membahas bagaimana arah pemulihan dan prospek kinerja PT Kimia Farma kepada kedepannya atau pada jangka panjang. Dilihat dari kondisi industri, hasil transformasi perusahaan, dan kinerja operasional perusahaan. Baik teman-teman semua, jadi secara industri, pasar farmasi Indonesia telah mencatat sebesar 145,7 triliun yang dikatakan dengan pertumbuhannya sebesar 13,1%, yang menunjukkan bahwa industri tersebut. Baik teman-teman semua, PT Kimia Farma masih memiliki peluang yang cukup besar pada segmen apa, yaitu segmen obat generik yang memiliki pertumbuhan sebesar 23,9% serta memiliki nilai pasar sebesar 45 triliun. Saat ini PT Kimia Farma memiliki 4% presensi dari segmen obat generik tersebut. Kita akan kembali mengulik dari sisi operasional yang telah kita bahas pada bab 3 tadi nih. Nah, pada bab 3 tadi ada yang ketiga, yaitu transformasi bisnis. Pada tahun ini, transformasi bisnis sudah menunjukkan hasil gross profit margin yang dari 28,44 menjadi 29,65%, yang menunjukkan adanya peningkatan dari 2023 dari 2023 ke 2024. Teman-teman semua, yang menandakan efisiensi sudah mulai kategori membaik. Nah, selain itu, dari integrasi dan digitalisasi, perusahaan sudah mendukung sistem dalam efisiensi dan pengambilan kualitas dalam keputusan perusahaan tersebut. Dari bab 3 hingga bab 4 tadi, kita bisa menarik benang merahnya, yaitu PT Kimia Farma walaupun masih terbilang tertinggal dalam pertumbuhan, yaitu sebesar 6,2%, namun prospek kinerja dan strategi perusahaan dari jangka sedang menuju jangka panjang itu masih terbilang positif nih teman-teman semua. Kita masuk ke dalam pembahasan analisis distress atau analisis kebangkrutan, yang dimana pada laporan PT Kimia Farma yang kami lakukan, kami menggunakan model atau metode Alman Bankruptcy Production Analysis atau Z-Score, yang dimana kami pada PT perusahaan Kimia Farma kami menggunakan rumus Z-Score-nya, yaitu Z-Score sama dengan 6,56 dikali X1 ditambah 3,26 dikali X2 ditambah 3,72 dikali X3 dan ditambah 1,05 dikali X4. Nah, nanti kita cari rumusnya, yang dimana untuk variabel X1 itu rumusnya modal kerja dibagi total aset, yang dimana modal kerja tersebut didapat dari liabilitas lancar, aset lancar dikurang liabilitas lancar. Untuk variabel X2 rumusnya yaitu laba ditahan dibagi total aset, dan untuk variabel ketiga rumusnya yaitu EBIT atau saldo laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Dan untuk variabel X4 rumusnya yaitu nilai buku ekuitas dibagi nilai buku liabilitas. Nah, dari kami analisis dan kami cari, kami mendapatkan analisis Z-score-nya yaitu sebesar minus 0,56, yang dimana angka ini mengalami penurunan rugi sebesar 0,56 pada tahun 2024 daripada tahun 2023, yaitu sebesar 1,01. Nah, untuk kita melihat bahwasanya perusahaan ini dalam keadaan sehat, gray area ataupun dalam kondisi kebangkrutan atau mengalami kebangkrutan, kita dapat melihat dengan rumus yaitu jika nilai Z-score-nya lebih besar daripada 2,90 bahwasanya, jadi artinya perusahaan tersebut masih dalam keadaan sehat. Jika Z-score-nya itu nilai Z-score-nya itu besar dari 1,20 ataupun nilai Z-score-nya kecil dari 2,90, kita dapat menyimpulkan bahwasanya perusahaan tersebut mengalami dalam gray area atau tidak bisa dibilang keadaan sehat ataupun tidak bisa di dalam kebangkrutan. Dan untuk yang ketiga yaitu Z-score kecil dari 1,20. Nah, ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya perusahaan akan mengalami atau berpotensi kebangkrutan. Dan apa dampak dan akibatnya terhadap perusahaan yang mengalami kebangkrutan? Yang pastinya kreditor dan investor tidak percaya lagi ataupun tidak akan mau menginvestasikan ke perusahaan tersebut.
Yang kedua, pastinya perusahaan tersebut bangkrut. Dan yang ketiga, adanya tekanan harga saham pada perusahaan tersebut. Nah, bahwasanya pada tahun 2024, PT Kimia Farma berhasil mendapatkan penjualan sebesar 9,38 triliun, dari yang mana pada tahun sebelumnya yaitu 9,781 triliun. Yang dimana pada tahun sekarang atau pada tahun 2024, PT Kimia Farma berhasil menekan rugi bersih PT Kimia Farma sebesar 46,56%. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya PT Kimia Farma dapat melakukan pemulihan, recovery kembali agar mendapatkan laba bersih. Dan PT Kimia Farma mendapatkan masih ada tantangannya, baik itu di sektor rehabilitas dan juga di sektor permodalan. Karena pada analisis keuangan, khususnya di debt to equity ratio, PT Kimia Farma mengalami kenaikan sebesar 1,54%. Dan pada current ratio PT Kimia Farma mengalami penurunan sebesar 0,59%. Jadi kesimpulan dari analisis kami dan perhitungan kami, baik itu analisis lingkungan bisnis, analisis akuntansi, analisis keuangan, analisis perspektif, dan juga analisis distress dan analisis kemampuan, kami menyimpulkan bahwasanya PT Kimia Farma mengalami atau dalam tahap pemulihan atau recovery, dan dimana kita dapat melihat pada segmen industrial khususnya dalam farmasi di Indonesia masih sangat ada peluang bagi PT Kimia Farma, yaitu dimana nilai pasarnya sebesar 154,7 triliun, naik sebesar 13,1%. Dan PT Kimia Farma khususnya di segmen obat generik itu memiliki peluang yang besar pada segmen tersebut untuk mengalami peningkatan penjualan, atau PT Kimia Farma dapat mendapatkan kembali laba bersihnya dengan cara restrukturisasi keuangan, ke operasional, atau mengefisiensikan biaya operasionalnya, terus menguatkan kembali digitalisasi dan memanfaatkan peluang pada pasar segmen obat generik. Jadi sekian kesimpulan yang kami berikan.